Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fakih dari kelas 2F PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Maryam ayat 1-5 untuk memenuhi tugas makul baca Al-Quran di kelas 2F. Kemudian setelah itu saya akan menyebutkan beberapa hukum bacaan tajwid yang ada di surat Maryam ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا صدق الله العظيم. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas di surat Maryam 1-5 ini adalah ayat pertama, yaitu pada lafaz kaf ha ya ain shad. Nah, di sini adalah salah satu contoh huruf-huruf muqatta'ah. Nanti matnya atau hukum bacaan tajwidnya adalah mat lazim musaqqal harfi pada huruf kaf, ain dan shad. Kemudian mat lazim mukhaffaf harfi pada huruf ha dan ya. Untuk mat lazim musaqqal harfi ini dibaca 6 harokat. Nah, untuk mat lazim mukhaffaf harfi ini dibaca 2 harokat saja. Jadi untuk ayat pertama ini ada ayat atau huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf potongan yang nantinya hukum bacaan matnya adalah mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim musaqqal mukhaffaf harfi. Seperti contoh pada bacaan yang akan saya bacakan berikut ini. Kaf ha ya ain sad. Kemudian
pada ayat kedua kita akan menemui mat silah qasirah. Mat silah qasirah yaitu apabila ada hak dhamir dan sebelumnya ada huruf yang hidup atau berharokat. Untuk mat silah qasirah ini panjangnya atau cara membacanya dipanjangkan 2 harokat, yaitu pada lafaz abdahu. Nah itu 2 harokat. Kemudian selanjutnya pada lafaz Zakaria ini ada mat iwat. Mat iwat itu adalah mat yang datang menggantikan suara tanwin yang mati karena wakof. Jadi asluhu Zakarian kemudian diwakofkan menjadi Zakaria. Ini ada mat 2 harokat. Setelah itu pada ayat selanjutnya kita menemui mat tabi'i, yaitu pada lafaz idnada. Pada lafaz na dan da ini ada mat tabi'i. Panjang masing-masing yaitu 2 harokat saja. Kemudian pada lafaz robbahu kita akan menjumpai lagi mat silah qasirah. Mat silah qasirah adalah apabila ada hadhamir dan sebelumnya berupa harokat, berupa huruf yang berharokat, maka dibaca panjangnya 2 harokat. Robbahu. Nah, setelah itu ada bacaan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil ialah apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Nidaan khafiyyan. Mat wajib muttasil ini bisa dibaca dengan 6 harokat. Kemudian setelah itu ada bacaan idza, yaitu tanwin bertemu dengan kha pada lafaz nidaan khafiyyan. Nah kemudian pada lafaz khafiyyan kita akan menjumpai lagi mat iwat yang menggantikan fathah tanwin dari ya, kemudian diganti dengan alif yang panjangnya 2 harokat. Khafiyyan. Di ayat 4 kita akan menemui tentang gunnah. Gunnah yaitu apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu dari huruf 4 yang terkumpul dalam lafaz yannu, yaitu ya, nun, mim dan wawu. Di sini pada lafaz ini itu bacaan gunnah karena ada nun mati bertemu dengan nun hidup, yang nantinya cara membacanya adalah dengan mendengung 2 harokat. Inni. Nah, setelah itu ada mat tabi'i pada lafaz inni. Nah, setelah itu pada lafaz minni ini juga terdapat hukum bacaan gunnah, kemudian dilanjut dengan mat tabi'i. Nah selanjutnya pada lafaz washta'ala rasul ini ada bacaan al-ta'rif bertemu dengan huruf syamsiyah yang jumlahnya ada 14 yang terkumpul dalam awalan nadom berikut ini. Nadom tidak sumasil rahman tahfuz tiftani'am da su'azan min jurusarifan lil karom. Nah ketika al-ta'rif bertemu dengan ro maka dibaca atau al-ta'rifnya diidghamkan dengan ro, yaitu cara bacanya seperti ini, washta'alar ra'su. Nah kemudian selanjutnya ada bacaan mat iwat, karena tadi pada saya ketika membaca tadi pada lafaz syaiban saya wakafkan, maka syaiban ketika diwakafkan akan menjadi syaiba. Nah ini bacaannya disebut mat iwat. Kemudian ketika saya baca ulang lagi wasta'ala rasu syaibau walam akun, maka pada lafaz syaibau walam akun ini terdapat bacaan idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan wawu. Cara membacanya dengan mendengung atau memasukkan suara tanwin pada huruf wawu dengan panjang 2 harokat. Kemudian
Walam akum bidu'aika. Akum bidu'aika ini ada bacaan iklab. Iklab itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya nun bertemu ba itu dibaca iklab. Cara membacanya diganti dengan huruf mim. Walam akum bidu'aika. Kemudian pada lafaz bidu'aika ini ada bacaan mat wajib mutasil, yaitu bertemunya huruf mat dengan hamzah di dalam satu kalimat. Selanjutnya pada lafaz Rabbi Syaqiyya ini ada mat iwat lagi, yaitu ketika ada tanwin berada di akhir kalimat dan diwakafkan, maka diganti menjadi mat yang panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Kemudian pada ayat kelima kita dapat menemui guna lagi pada lafaz wa ini. Setelah guna ada matobi lagi, yaitu ada huruf ya yang mati dan sebelumnya berupa harokat kasroh, maka dibaca matobi. Kemudian pada lafaz khiftul mawaliyah ada bacaan matobi lagi, yaitu alif yang sebelumnya berupa harokat fathah, maka dibaca matobi dengan panjang 2 harokat. Selanjutnya pada lafaz miwaroi ada bacaan idgham bigunah lagi, yaitu nun mati bertemu dengan wawu. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf nun kepada huruf wawu. Selanjutnya pada lafaz waroi ini ada bacaan mat wajib mutasil, yaitu bertemunya huruf mat dengan hamzah di dalam satu kalimat. Setelah itu ada matobi, yaitu hamzah yang diharokati kasroh bertemu dengan ya pada lafaz waroi. Setelah itu pada lafaz wakanat kita dapat menemui lagi matobi, yaitu huruf alif yang sebelumnya didahului oleh harokat fathah. Selanjutnya pada lafaz imroati ada bacaan mat lagi, yaitu huruf ya sebelumnya didahului oleh harokat kasroh pada huruf ta. Kemudian setelah itu ada mat iwat, karena tadi saya membacanya berhenti di akhiro, maka akhiro ini menjadi mat iwat, yaitu tanwinnya akhiron, asalnya akhiron, kemudian diwakafkan menjadi akhiro. Nah, matnya ini disebut dengan mat iwat. Kemudian pada lafaz fahabli, fahabli ini dapat kita jumpai mat tobi'i, yaitu iya sebelumnya berupa harokat kasroh. Selanjutnya pada lafaz min ladunka, nun mati bertemu lam, ini adalah bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf, yaitu lam dan ro. Cara membacanya bagaimana? Dengan membaca jelas sebagaimana lam itu dibaca tasdid min ladunka. Pada lafaz ladunka ada pertemuan antara nun mati dengan huruf kaf, yang artinya ini akan timbul bacaan ikhfa. Ikhfa adalah ketika ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang jumlahnya ada 15 yang terkumpul dalam nadam siddasana kam jada saksungkot sama tuntoyiban zidfitukot ba'udhalima. Nah, ini cara membacanya adalah dengan mendengung. Ya, kemudian setelah itu ada waliya. Waliya ini bacaan mat iwat, yakni dimana ketika diwasolkan menjadi waliyan dan ketika diwakafkan menjadi waliya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.